Bismillahirrahmanirrahim. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Baik, kami dari kelompok 9 dalam hal ini ingin kemudian memaparkan sedikit terkait dengan pembahasan tentang akhlak menurut Fasur Rahman. Sebelumnya saya pribadi atas nama Esi Mastura dengan NIM 30100119029. Nah, baik langsung saja. Akhlak merupakan aplikasi dari kepribadian seseorang. Akhlak selalu menjadi cerminan pribadi individu. Terlepas dari apa yang menjadi latar belakang seseorang dalam berinteraksi, akhlak selalu menjadi fokus utama dan dalam menilai perilaku. Nah, pembahasan mengenai akhlak itu sendiri sudah menjadi materi usang yang banyak dibahas, baik secara langsung ataupun hanya menyisipkan sebagian kecil dari pembahasan. Nah, pembahasan mengenai akhlak yang banyak dibicarakan nampaknya hanya berakhir di tatanan konsep tanpa adanya implementasi. Nah, hal ini dapat dilihat dari banyaknya kasus yang terjadi. Nah, setelah ditelisik semua menyimpang dari nilai-nilai moral. Hal itu hendaknya menjadi perhatian bahwa akhlak harus dikebumikan ke dalam dunia yang aplikatif, terutama nilai-nilai akhlak sebagaimana yang dipesankan di dalam Al-Quran. Nah, kemudian fakta sejarah membuktikan bahwa bangsa-bangsa yang diabadikan dalam Al-Quran seperti kaum Ad, Maryam, dan juga Saba, maupun bangsa-bangsa yang banyak diceritakan dalam buku-buku tentang sejarah menunjukkan bahwasanya suatu bangsa yang kokoh akan runtuh apabila akhlaknya buruk. Nah, kemudian salah satu pembuktian dari statement tersebut dapat dilihat dari banyaknya ayat-ayat Al-Quran yang mengabadikan bahwasanya rendahnya kualitas akhlak manusia di bawah rezim Fir'aun. Nah, indikatornya adalah kaum Fir'aun yang kala itu menentang kebenaran berita yang dibawa oleh Nabi Musa. Nah, dan atas degradasi yang dilakukan oleh Fir'aun, Fir'aun pun berakhir tragedis, yang mana atas degradasi yang dibawakan oleh Fir'aun, bahwasanya dirinya adalah Tuhan. Nah, sebagai konsekuensi dari penolakan tersebut, kaum Fir'aun pun berakhir tragis, yang mana dalam hal itu ditimpa asap ataupun musibah oleh Allah Subhanahu wa Ta'ala. Nah, kemudian terkait dengan biodata ataupun biografi dari Fasur Rahman itu sendiri, bahwasanya Fasur Rahman adalah salah satu mufassir liberal reformatif yang diberi kesempatan sejarah untuk kemudian menerapkan gagasan modernisnya. Nah, dia lahir pada 21 September 1919, tepatnya di daerah Hazara, ketika India belum terpecah menjadi India dan Pakistan. Daerah tersebut sekarang terletak di sebelah barat Laut Pakistan. Nah, kemudian Fasur Rahman sendiri dilahirkan dari keluarga miskin yang taat kepada agamanya itu sendiri. Nah, ketika hendak mencapai usia 10 tahun, ia sudah hafal Al-Quran. Nah, walaupun ia dibesarkan dalam keluarga yang mempunyai pemikiran tradisional, akan tetapi ia sendiri tidak memikirkan, artinya tidak menolak pemikiran dari luar dari pemikiran tradisional itu sendiri, artinya tidak menolak pemikiran yang modern. Bahkan ayahnya berkeyakinan bahwa Islam harus memandang modernitas sebagai tantangan dan juga kesempurnaan. Nah, kemudian dalam hal ini sebenarnya ada beberapa faktor yang membentuk karakter dan kelemahan. Ada beberapa faktor yang kemudian dapat membentuk karakter dan juga kedalaman keagamaan Fasur Rahman itu sendiri. Salah satunya adalah pengajaran dari ibunya tentang kejujuran, kasih sayang, serta kecintaan ibunya kepada Fasur Rahman itu sendiri. Nah, hal lainnya itu dari ayahnya itu sendiri, yang mana ayahnya ini tekun untuk mengajarkan agama kepada Fasur Rahman di rumah dengan disiplin yang tinggi, sehingga ia mampu menghadapi bermacam-macam peradaban dan juga tantangan di dunia modern. Nah, kemudian selain itu, ketika Fasur Rahman hidup di Pakistan, terlebih dahulu berkembang pemikiran yang liberal seperti Syekh Waliullah, Syekh Abdul Aziz, Syekh Ahmad Syahid, dan juga beberapa syekh lainnya. Nah, kemudian terkait dengan akhlak itu sendiri, perlu untuk saya paparkan terlebih dahulu bahwasanya akhlak itu berasal dari bahasa Arab sebagai bentuk jamak dari hulukun, yang dalam hal ini diartikan sebagai budi pekerti, perangai, tingkah laku, ataupun tabiat. Nah,
Kalimat tersebut mengandung segi-segi persesuaian dengan perkataan halqun yang mempunyai arti kejadian, penciptaan yang sudah pasti tidak terpisah dengan khaliq yang berarti dan juga yang berarti penciptaan dan juga makhluk yang berarti yang diciptakan. Nah, perumusan pengertian akhlak seperti di atas timbul sebagai modiah yang sangat memungkinkan adanya keterkaitan yang erat antara khalik dan juga makhluk. Nah, juga berhubungan juga memiliki hubungan antara makhluk dan makhluk. Hal ini tergambar dalam Quran surah Al-Qalam Quran surah Al-Qalam ayat 4 yang mana berbunyi dan sesungguhnya artinya dan sesungguhnya kamu benar-benar berbudi pekerti yang agung. Nah, dalam ayat di atas tercantum kata hulukun yang mana dalam hal ini diartikan sebagai akhlak, kemudian disandingkan dengan kemuliaan yang tentu bermakna bahwa akhlak merupakan sesuatu hal yang baik ataupun sesuatu hal yang bersifat positif itu sendiri. Mungkin itu saja dari saya. Akan kemudian dilanjutkan oleh saudara Muhammad Imran. Bismillahirrahmanirrahim. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Baik, di sini saya akan melanjutkan materi pembahasan. Para ulama pun gemar memperingatkan mengenai akhlak. Salah satu peringatannya adalah bahwa kejayaan suatu bangsa bergantung kepada keteguhan akhlak, budi pekerti, serta moral bangsa itu sendiri. Biasanya peringatan para ulama itu selalu disampaikan dalam bentuk syair Arab, yaitu artinya adalah sesungguhnya bangsa-bangsa itu akan tegak selama akhlak tegak, dan jika akhlak runtuh maka akan runtuh pula bangsa-bangsa itu. Nabi Muhammad SAW diutus sebagai rasul dengan tujuan menyampaikan risalah kebenaran. Selain itu, Rasulullah SAW juga bertanggung jawab dalam membenahi tatanan sosial masyarakat Arab saat itu, yang jika dilihat dari segi kacamata budaya sudah jauh melewati batas perilaku kemanusiaan. Oleh karenanya, semua sepakat menyatakan bahwa zaman itu adalah zaman jahiliyah atau zaman kebodohan. Hal ini ditandai salah satunya dengan membudayakan tradisi mengubur anak-anak yang berjenis kelamin perempuan. Hal ini dikarenakan anak tersebut dianggap aib bagi keluarga. Fanatisme kesukuan yang meningkat dapat menyebabkan hilangnya nilai-nilai kemanusiaan dalam sebuah masyarakat. Perlu diakui kebesaran Nabi Muhammad SAW sangat dititik beratkan kepada ketinggian dan kemuliaan budi pekerti yang dimilikinya. Tidak dapat dipungkiri bahwa dalam dunia keilmuan, kajian tentang akhlak harus menjadi pondasi utama. Karena tujuan pendidikan dalam perspektif Islam pada hakikatnya adalah membentuk karakter insan yang berakhlak agung dan mulia. Akhlak yang mulia, akhlak karimah, sudah dapat dipastikan akan memperkuat posisi seseorang dalam kehidupan bermasyarakat. Seseorang akan mendapat kedudukan yang spesial di tengah-tengah masyarakat ketika berperilaku yang dicerminkan adalah akhlak-akhlak Rasulullah yang diamalkan selain mendapat meneladani Rasulullah SAW. Dituntut untuk memaksimalkan ikhtiar dalam meningkatkan kualitas diri dari sisi lain, misalnya sisi intelektual ataupun penampilan. Hal tersebut tentu akan menunjang pengamalan akhlak yang akan dapat nilai plus. Selain daripada itu, Al-Quran juga adalah mukjizat Islam yang kekal. Mukjizatnya selalu diperkuat oleh kemajuan ilmu pengetahuan. Ia diturunkan kepada Rasulullah SAW untuk mengeluarkan manusia dari suasana yang gelap menuju suatu keadaan yang terang serta membimbing mereka ke jalan yang lurus. Namun realita yang terjadi, kehidupan manusia dewasa ini seakan sudah jauh dari nilai-nilai Al-Quran. Hal ini tergambar dari banyaknya perilaku kehidupan yang tidak mencerminkan nilai keislaman. Ketika dibawa ke dalam konteks penafsiran Al-Quran, Faslur Rahman kemudian merumuskan teori
hermeneutika beti ke dalam bentuk penafsiran ganda. Teori ini dimulai dari dua langkah. Langkah pertama ditempuh dengan dua cara, yaitu yang pertama, mencari makna dari pernyataan Al-Quran dengan mengkaji situasi historis dan problem historis di mana pernyataan itu merupakan jawaban. Dan yang kedua, menggeneralisasikan pernyataan-pernyataan dari ayat-ayat yang partikular supaya membentuk suatu pernyataan universal. Dan dalam hal ini yang dicari adalah nilai-nilai etis suatu ayat yang bersifat universal. Sedangkan langkah yang kedua dimulai dari hal-hal yang universal, merupakan hasil dari langkah pertama tadi kepada hal-hal yang bersifat partikular dalam situasi kekinian di mana kapan Al-Quran hendak diberlakukan. Dengan begitu teori double movement dapat memenuhi tuntutan Al-Quran supaya tetap salihun likulli al-zaman wa al-makan. Mungkin cuman itu pemaparan materi dari kelompok 9. Lebih dan kurangnya mohon dimaafkan. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh.